verifikasi klinis ya di kelas. Sebelumnya saya perlu bincang-bincang sama Bu Ella nih. Ada yang perlu saya ketahui juga. Jadi tujuan pembelajaran Ibu nanti itu apa Bu yang akan ditampilkan? Ya, jadi tujuan pembelajaran saya ada 3. Yang pertama untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi energi potensial, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi besar dari energi kinetik, dan menganalisis hubungan antara energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Jadi tentang EP, EK, dan EM ya Bu ya? Boleh tahu nih Bu, nanti kira-kira Bu Ella mau pakai strategi apa nih? Dalam pembelajaran saya yang pertama akan mengelompokkan siswa dulu berdasarkan gaya belajarnya. Jadi visual auditori, visual, sama kinestetik. Kemudian setelah itu saya juga ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ada sesi diskusi juga dan ada praktikum virtual menggunakan pad. Dari strategi tadi itu Bu, kira-kira yang mau ditonjolkan, yang mau saya observasi itu yang bagian mana Bu? Jadi saya mungkin yang ingin ditonjolkan adalah pada bagian pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi di pembelajaran berdiferensiasi ini saya pakai 3 tipenya, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nanti kontennya kira-kira apa saja? Nah, untuk kontennya yang pertama saya minta siswa untuk menonton video yang sudah saya unduh ya, kemudian saya tayangkan di proyektor. Kemudian ada juga handout siswa itu, tapi tidak saya bagikan ke siswa satu-satu. Saya share secara online lewat grup WhatsApp, jadi mereka bisa membaca lewat HP mereka masing-masing. Kemudian juga saya minta anak-anak untuk mencari referensi yang lain, bisa melalui buku pelajaran yang mereka bawa, bisa juga lewat browsing di internet. Jadi lewat tayangan yang Ibu ya, terus kemudian dari WhatsApp yang Ibu kirim ya, kemudian ada buku paket siswa ya, atau mereka bisa browsing di HP itu ya, itu kontennya. Kalau yang proses nanti gimana? Yang diferensiasi proses itu merujuk pada praktikum yang akan dilakukan. Jadi nanti kalau di praktikumnya ada suatu lintasan, nah di lintasan sana itu mereka dibebaskan untuk memilih titik mana saja yang mau mereka gunakan untuk diketahui energi kinetiknya, energi potensial, dan energi mekaniknya. Jadi kan dari sana sudah kelihatan bedanya. Mereka bisa prosesnya ya. Jadi dari sekian lintasan itu mereka bebas memilih, sehingga prosesnya mereka beda ya. Ya, kalau yang ini Bu, yang produk gimana? Diferensiasinya rencananya gimana? Rencana saya untuk diferensiasi produk itu dari laporan kegiatan praktikum yang sudah mereka lakukan. Nah, itu nanti mereka saya bebaskan untuk memilih mereka mau membuat laporan seperti apa. Ada yang mungkin lewat video, buat lewat video, kemudian lewat PowerPoint, lewat flyer, lalu poster dengan menggunakan karton itu. Ada juga yang membuat makalah gitu. Terserah minat mereka ya Bu ya. Makanya Ibu mengelompokkan mereka dengan kinetik, video, audio, dan visual. Ya. Saya penasaran sekali, pengen cepat ke kelas jadinya. Ya pengen lihat gimana sih, kayaknya menarik sekali gitu ya. Ya mari kita langsung ke kelas ya. Ya mari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya ya. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak baik? Baik semua. Oh ya, ada. Oke. Nah, di sini adakah yang masih tersisa di kelas? Ada. Ibu cek hadirannya dulu boleh ya? Abdurrahman Asif ada. Di luar. Sudah di luar. Khairul Umam. Luar. Lukman Hakim ada Bu. Amelia Margareta Anu Pelajaran
Berarti termasuk apa? Termasuk tidak menggunakan gadget atau HP jika tidak diperlukan. Selain itu apa lagi? Tanggung jawab dalam dalam kebersihan kelas. Karena kita tidak di kelas, jadi tanggung jawabnya kalian adalah menjaga supaya gimana caranya kalau kalian keluar dari sini nggak bersampah. Kemudian apa lagi? Kalau ada teman yang presentasi nanti tolong didengarkan. Ya, kemudian apa lagi? Menjaga agama dan baik, sikapnya jelas. Oke, jadi Ibu harap semuanya pada mengikuti ini ya, kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Oke, kalau tidak kan kita sudah bicara soal konsekuensi. Nah sekarang kita akan mulai menginjak ke pembelajaran. Sekarang Ibu minta kalian untuk lihat video yang akan ditampilkan. Ada yang pernah? Ini kira-kira ini namanya apa sih? Roller coaster ya? Oke. Ada yang pernah naik roller coaster? Yang kayak gini. Banyak. Oke, jadi kalau menurut Bapak itu karena percepatan gravitasi, kalau menurut Fiona karena energinya berpindah. Ada yang punya jawaban lain lagi? Pramono silakan. turun ke bawah. Karena turun ke bawah. Turun ke bawah itu tadi berarti dipengaruhi sama apa lagi? Gravitasi bumi juga percepatan gravitasi. Ada lagi yang punya jawaban berbeda? Aninya jangan ya. Nah sekarang di kesempatan kali ini kita akan belajar yang namanya hukum kekekalan energi mekanik. Jadi nanti kita akan tahu kira-kira yang mempengaruhi ini semua itu apa, ada perubahan energi apa di sana. Nanti kita akan tahu. Kemarin kan Ibu sudah mengelompokkan ini ya, kalian menjadi beberapa kelompok, ada 6 kelompok. Kalian? Oke. Coba, kelompoknya sudah berkumpul dengan siap anggota? Oh, sudah. Yang sudah? Oke, kelompok 1 mana? Satu. Ya, 1. Kalau 1 aja nggak tahu kelompoknya yang mana. Oke, kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompoknya Sela. Sama saja kelompoknya Sela. Ibu ngawur lalu. Silakan berkelompok ya, berkoloni. Kelompok 3. Ardi, ayo. Energi yang boleh saya energi skatepark. Energi skatepark. Ketemu lah. Nah, caranya biar tidak terlalu kecil seperti itu, tampilan HP kamu ubah dari yang awalnya tegak atau potret jadi miring atau landscape. Sudah? Gimana Mon? Bisa Mon? Oke Mon? Kalau sudah, apa yang dilakukan selanjutnya? Klik apa yang diklik di LKS-nya ada, baca LKS. Yang ini kamu klik. Kalau sudah pencet play, sebelum pencet play apa? Setelah pencet play itu apa? Nah, ini ya. Udah ya. Ini supaya objeknya bisa bergerak, kamu klik tombol play-nya. Tombol play yang mana? Itu diperhatikan kursornya kan ada ya. Nah, ini. Nanti kan
Spin itu berarti adalah kecepatan atau kelanjutan. Nah, itu nanti kamu letakkan di tabel yang ada. Ya. Dengan catatan itu nanti kalian ketinggiannya urutkan ya dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Ya, kalau misalkan ini kan kamu bisa ambil titiknya ada banyak ya. Titik yang di sini kemudian ambil lagi berapa data itu mintanya? Di sana ada berapa kotak? 5. Berarti kamu ambil 5 titik aja. Misalkan 5 titik, yang ini titik pertama, titik yang kedua bawahnya misalkan geser ya. Tidak masalah, sesuaikan saja sama punya kamu. Ini titik kedua misalkan, boleh. Titik ketiga yang mana? Titik ketiga misalkan ambil yang ini, boleh. Terserah, pokoknya ambil 5. Oke? 5 titik. Nanti ditulisnya yang di tabel itu dari tinggi yang paling rendah ke yang paling tinggi. Jadi kalau misalkan ibu kan ngambil tadi titik pertama di atas, titik ketiga, titik kedua yang ini, berarti yang ini yang ditulis duluan di tabel. Nah, yang paling rendah yang paling, biar kelihatan nanti seperti apa pengaruhnya ketinggian ini ya. Jadi silakan dikerjakan ya. Makanya yang tadi apa? Di pause. Ya, sebelum sampai jatuh dia di pause. Ya sama. Nah itu nanti ditulis ya. Jangan sampai terbang. Kalau ditulis terbang, lepaskan ke ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tolong diperhatikan ya, dilihat sama jawaban kalian, apakah ada yang berbeda atau ada yang sama. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ke kelompok yang ada di ya. Silakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Satu, jelaskan hubungan antara massa objek dengan energi potensialnya. Energi potensial suatu objek akan meningkat seiring dengan pertambahan tinggi dan massa objek tersebut. Dua, jelaskan hubungan antara massa objek dengan energi kinetiknya. Semakin besar massa pemain, semakin besar energi kinetik yang diperlukan untuk menggerakkan pemain skateboard dengan kecepatan yang sama. 3. Jelaskan hubungan antara ketinggian objek terhadap energi potensialnya. Semakin tinggi suatu benda diposisikan di atas tanah, semakin besar energi potensial gravitasinya. 4. Jelaskan hubungan antara kecepatan objek terhadap energi kinetiknya. Semakin besar massa objek atau semakin tinggi kecepatannya, semakin besar pula energi kinetik yang dimilikinya. 5. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi energi potensial dari suatu benda. Massa benda, posisi atau ketinggian benda, dan kecepatan gravitasi. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi energi kinetik suatu benda, yaitu kecepatan serta massa suatu benda. Tuliskan hubungan matematis antara energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. IM sama dengan IT tambah 3. Dengan keterangan EM itu apa? Karena energi mekanik, TP adalah energi potensial dan EK adalah energi kinetik. Sudah? Mau disampaikan lagi? Kemudian presentasi. Tanya dulu teman-temannya. Mungkin ada yang ditanyakan. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada hasil yang berbeda dengan teman yang presentasi di depan? Berbeda atau sama? Kelompoknya Fiona? Sama? Sesuai? Kalau sama ya sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa benda sama kecepatan. Oke. Lalu kalau energi mekanik hubungannya sama energi potensial dan energi kinetik apa? Oke, penjumlahan antara energi potensial sama energi kinetik. Oke. Ya, kalau sudah selesai ya LKS-nya di situ, kamu bisa buat ini ya, pendalamannya dari buat laporan ya seperti itu ya. Terserah kalian bisa membuat hasil diskusi kalian ini dikemas dalam hal yang kamu suka. Misalkan mau kalian buat hasil diskusinya bisa dibuat video atau bisa dibuat laporan tertulis atau bisa juga dibuat apa mind map dan lain sebagainya. Terserah kamu mau bentuk seperti apa. Nanti dikumpulkan di pertemuan yang selanjutnya. Nah, kemudian ini Ibu share di grup ya. Sebentar ya. Share di grup. Tolong diisi ya. Benar. Nah, itu Ibu share di grup. Ada Google Form. Google Form-nya yang refleksi peserta didik itu silakan diisi. Ya. Semua. Iya semuanya. Sekarang ya. Apa bawa handphone? Kalau nggak bawa handphone bisa gantian lagi. Ya. Kalau nggak bawa handphone bisa gantian sama temannya. Ya. Silakan diisi ya. Di situ. Oke, di mana? Kalian mengisi refleksinya. Kalau tidak ada pertanyaan, apakah masih ada pertanyaan? Gak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup. Kalau itu ya pembelajaran di hari ini. Silakan kalian sambil lalu mengisi lembar refleksi yang ada di Google Form. Baik, kalau seperti itu, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bella. Ya, pagi. Kemarin kan Bu Ella sudah observasi ya sama saya ya. Jadi kemarin apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran kemarin itu ada 3. Yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi energi potensial, kemudian faktor-faktor untuk faktor-faktor yang mempengaruhi energi kinetik, sama untuk menganalisis hubungan antara energi potensial, energi kinetik, sama energi mekanik. Jadi ada 3 itu ya. Jadi dalam pembelajaran kemarin itu yang menyenangkan nih bagi Bu Ella ya. Kan kemarin saya lihat kan ada roller coaster ya. Terus anak-anak kerja diskusi. Terus yang menyenangkan nih bagi Bu Ella kemarin pas ngajar. Kalau saya, yang bagi saya menyenangkan itu adalah ketika yang pertama ketika saya menunjukkan video pembelajaran. Anak-anak kan kelihatan apa ya, excited, senang, seru gitu, kayak mereka sudah pernah naik pengalamannya mereka tidak. Kemudian yang menggunakan itu pet percobaan virtual itu yang roller coaster itu untuk menentukan energi mekanik. Nah dari sana itu saya ternyata menemukan kalau mereka bisa semangat kalau ada media yang audiovisual seperti itu. Jadi senangnya tuh ini lagi juga ya, kita nggak usah membawa perangkat susah-susah jadi bisa praktik, tapi tetap bisa praktikum gitu ya. Nah, terus kan kemarin Bu Ella tuh pas refleksi juga minta testimoni siswa ya. Apa mereka tuh mengumpulkan jawabannya nanti atau gimana ya? Mereka sudah mengumpulkan jawabannya lewat Google Form karena kemarin sudah saya minta. Sudah dilihat ya gimana anak-anak apa juga senang gitu. Ya kalau melihat dari tanggapan mereka sih ya mereka merasa senang. Karena itu kalau bagi mereka mirip kayak game. Sedangkan mereka kan juga senang main game online. Lagi senang-senangnya main game gitu ya. Jadi mereka juga saya perhatikan ketika pembelajaran juga ada yang membentuk lintasannya aneh-aneh gitu. Jadi apa ya istilahnya ya buat mereka agak senang-senang. Iya.
Ya menurut Bu Ella nih, kemarin kan kita pembelajaran sudah seru banget gitu. Tapi menurut Bu Ella mungkin ada yang dirasa lain atau mungkin ada yang perlu diperbaiki nggak dari yang kemarin tuh? Kemarin itu saya ada bagian yang kurang sebenarnya. Saya menyadari setelah saya baca modul ajar saya, itu adalah bagian untuk memotivasi siswa untuk mewujudkan profil yang itu pelajar Pancasila itu masih belum sampai ke sana, ada bagian yang keskip. Kemudian juga alokasi waktu. Kemarin itu saya rasa butuh waktu. Saya kan pembelajarannya tidak di kelas kebetulan itu di perpustakaan. Ya. Untuk mengumpulkan anak-anaknya sampai ke perpustakaan itu butuh waktu, dan itu sekitar 10 menit habis Dan waktunya. kelas kebetulan kelasnya kan Ya, jauh ya, lumayan 10 jauh. berapa kemarin? 10.3 ke arah perpus ya, agak jauh. Iya. Kemudian juga waktu mereka berdiskusi melakukan praktikum itu juga butuh waktu yang agak lama, sehingga kemarin itu saya rasa presentasinya waktunya kurang. Iya. Rencana saya kan maunya yang presentasi biar gak cuma satu kelompok saja, Iya. tapi ternyata cuma bisa satu kelompok saja seperti itu. Iya juga kemarin kan kita juga belajarnya lesehan, terus anak-anak ini juga mungkin nanti bisa kita perluas ya tempat areanya belajar, perluas ya. area belajar di situ, jadi kita mengawasinya juga lebih nyaman. Mereka per kelompoknya itu sesek gitu ya, senggol-senggolan satu sama lain ya, benar. Mungkin juga nanti seandainya sudah nanti bisa dibuat ada kursi meja di situ ya untuk kelompok mereka lebih nyaman gitu ya. Terus bagaimana nih Ibu kemarin menilai keterlibatan siswa saat praktikum virtual itu? Saya merasa anak-anak yang biasanya kalau di kelas itu tidak aktif, kalau pembelajaran yang secara klasikal yang biasa itu, mereka jadi lebih terlibat dalam proses diskusi, kemudian dalam membantu temannya. Ada yang istilahnya mereka bagi tugas seperti itu. Jadi itu yang saya senang kemarin, ada yang menggunakan HP-nya untuk praktikum, ada yang mencari referensi atau dari sumber-sumber lainnya untuk menjawab pertanyaan, ada yang menyimpulkan, ada yang macam-macam. Sebenarnya mereka berbagi kan waktu itu ya, berbagi tugas, ada yang praktikum, ada yang ini, ada yang ini juga ya. Ya mereka sudah banyak lah aktif lah, mereka ikut terlibat gitu dalam pembelajaran kemarin. Dari strategi, akan ada banyak strategi tuh yang kemarin Saman sudah lakukan ya. Ada diferensiasi konten, proses, produk, kemarin muncul semua tiga-tiganya. Itu yang sudah paling efektif sampai kemarin laksanakan tuh yang menurut sampean tuh yang mana? Kalau menurut saya diferensiasi kontennya mungkin ya. Kalau yang diferensiasi produk itu kan saya masih belum kelihatan karena mereka masih belum mengumpulkan. Masih belum selesai. Kemarin kayaknya saya dengar kan sampai mintanya ini ya, setelah ada pelajaran Ibu kembali. Iya. Jadi tadi saya beri waktu 1 minggu menyelesaikan biar maksimal mereka membuat produk akhirnya. Kemudian kalau diferensiasi prosesnya, diferensiasi prosesnya menurut saya juga itu mereka memaksimalkan istilahnya. Maksimal paling efektif di situ ya. Yang saya juga lihat kemarin tuh mereka kan Bu Ella kan kemarin dari bentuk U itu anak-anak boleh menentukan sendiri sesukanya mereka, titik yang mana yang mau dicari, energi kinetiknya, energi potensialnya, dan energi mekaniknya. Ya seru sekali ya, benar. Ada kendala nggak Bu Ella ya dalam pengelolaan kelas kemarin tuh? Kewalahan juga ngatur anak sebegitu banyak ya, karena mereka seperti yang Ibu lihat ya kan kemarin ketika mulai proses praktikum itu ada yang tanya, Ibu Ibu seperti ini gimana, itu kan saya harus kesana kemari. Itu lumayan melelahkan juga, kemudian membuat kewalahan ya kalau buat saya. Jadi selain itu apalagi ya,
Saya rasa ya itu aja sih Bu. Kalau Kewalahan dalam mengatur anak-anaknya. Jadi sendirian gitu sambil membimbing, iya, mungkin sambil menilai gitu ya. Kemudian kan ada anak-anak yang mungkin ada yang masih belum fokus, ada Mm-mm. yang melakukan apa. Jadi kan saya harus membagi. Iya, karena kemarin diferensiasinya sebenarnya muncul semua ya. Ya mungkin nanti kita bisa ada kerja tim ya. Mudah-mudahan apa sesama fisikanya nggak crash waktunya, mungkin bisa ada kerja tim Ya, gitu. menarik kita. Jadi kemarin tuh bagaimana sampai mengelola sesuatu yang menjadi kendala itu, Bu? Ya, saya mencoba memaksimalkan diri saya untuk bisa gimana caranya supaya kebutuhannya anak atas pertanyaan yang mereka punya itu supaya bisa terjawab. Jadi ya kemarin ya saya usahakan gimana caranya biar ini saya bisa membantu mereka memfasilitasi mereka. Jadi kalau ini kemarin tuh pengelompokannya dengan cara apa ya? Kemarin itu saya mengelompokkannya dengan gaya belajar siswa yang auditori, kinestetik, sama visual. Iya. Jadi kalau pengelompokannya misalnya secara low, middle, dan high, kenapa Ibu tidak pakai ini aja misalnya? Kalau saya rasa ini kan maunya saya buat produk akhirnya itu supaya berbeda sesuai sama minat mereka gitu. Jadi maunya seperti itu. Saya sudah pernah sih pakai yang itu high, middle, sama low itu. Ada tantangan juga? Ada. Karena kadang-kadang saya lihat malah kalau yang seperti itu yang anak yang high ya, yang pengetahuannya tinggi itu lebih mendominasi, sementara anak yang low itu dia ya sudah pasif aja, sudah ada yang ngerjakan gitu, ya sudah dia. Jadi malah nggak aktif gitu Bu ya? Jadi kayak tetap aja ngerjakan si anak yang Iya. Ya benar, saya pernah gagal juga dengan mengelompokkan itu. Pas saat presentasi mereka ngadat yang kelompok, walaupun waktu itu saya sudah berusaha mendampingi saat diskusi yang lo, jadi pada saat presentasi saya nggak bisa, saya merasa gagal juga. Ibu, saya pengen tahu gimana nih, adakah indikator siswa apakah sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran selama pembelajaran kemarin? Indikatornya saya lihat dari ini, Bu. Yang pertama dari hasil mereka yang di LKS itu saya lihat dari sana. Kemudian selain itu nanti dari produknya juga saya lihat seperti apa. Kemudian dari hasil refleksi itu kan kemarin saya bagikan refleksi untuk peserta didik mengenai pemahaman mereka juga itu saya lihatnya dari sana. Iya. Terus dalam pembelajaran kemarin Ibu tuh aplikasi apa itu Bu yang kemarin tuh? Kemarin itu pakai pet. Apa sudah sering dilaksanakan seperti ini? Enggak sih sebenarnya, cuma kebetulan karena energi mekanik itu kan kalau dipraktekkan secara langsung kan sulit ya? Sulit untuk melihat besaran-besarannya. Jadi saya gimana caranya biar mereka bisa tetap praktikum meskipun tidak praktikum secara langsung. Saya pakai itu. Ibu berlangganan apa gimana Bu dapat aplikasinya? Enggak, sebenarnya enggak perlu berlangganan kalau pakai pet itu. Jadi tinggal cari aja di webnya itu pet, cari nanti di sana ada macam-macam sih sebenarnya, nggak cuma fisika aja, ada kimia dan lain sebagainya. Tinggal masukkan kata kunci di babnya. Jadi anak-anak sebenarnya juga bisa nyari sebenarnya kalau mereka pengen mengembangkan gitu ya Bu ya. Terus gimana kemarin Ibu cara menciptakan atmosfer kelas selama pembelajaran sampai terkondisi sampai terakhir mereka tetap anteng gitu Bu? Yang pertama mengondisikan kelas ya seperti kalau saya sih ya dengan memfokuskan siswa itu, memfokuskan siswa. Yang pertama kalau awal-awal kemarin itu ya dengan obrolan-obrolan ringan dulu supaya mereka fokus kalau yang kemarin itu, dan kan akhirnya
mereka jadi fokus. Kemudian yang kalau di pertengahan itu kan mungkin agak Diskusi ya? ada ini. Jadi ya sambil kita gimana caranya supaya mereka bisa tetap ini nggak yang mencabang ke hal yang lain, mereka diskusinya. Jadi sambil kita awasi seperti itu kemarin. Jadi saya sekarang mau tanya gini, area pengembangan yang mau Ibu laksanakan itu apa ada Bu? Ini pengembangan dari segi apanya itu? Dari yang kemarin sudah terlaksana, ada ingin pengembangan lebih lanjut ya dari kemarin yang sudah bagus? Ya sebenarnya kalau saya sih lebih pengen menerapkan gamifikasi ke dalam pembelajaran seperti itu. Disesuaikan dengan kebutuhan siswa ya, kan mereka lebih suka game gitu ya. Betul. Jadi karena kebetulan mereka itu senang main game, mungkin di pembelajaran yang selanjutnya saya pengen coba menggunakan game gitu kan, ada macam-macam sebenarnya pastinya, ada word wall dan lain sebagainya. Iya, Mungkin menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, menyesuaikan. kesukaan siswa juga ya. Terus kapan Ibu pelaksanaannya gamifikasi? Itu sebenarnya mungkin dalam waktu dekat ya, karena ini kan yang energi sudah mau selesai materinya. Mungkin nanti sumatif dulu, kemudian di bab selanjutnya itu mungkin yang pemanasan global kan. Pemanasan global itu kan kebanyakan tentang ini ya, teorinya. Kalau yang di fisika itu mungkin bisa dibuat Nanti kira-kira setelah terlaksana nih dalam waktu dekat itu, kira-kira indikatornya apa Bu ya? Kalau gamifikasi itu sudah terlaksana begitu, indikatornya apa? Apa anak bisa game atau gimana? Atau sudah terbiasa dengan game atau gimana? Ya kalau indikator keberhasilannya indikator keberhasilannya ya mungkin bisa dilihat dari itu tadi, anak memainkan game itu tadi. Kemudian itu kan juga ada game yang istilahnya setelah main game itu kelihatan kayak skornya itu Bu. Jadi di sana bisa kelihatan pemahaman siswa itu sejauh apa. Benar iya. Nanti kalau kurang bisa kayak diulangi lagi. Iya. Jadi anak game itu kan kanan kiri atas bawah depan nyerang gitu kan ya. Nanti bisa mungkin dikembangkan lagi ke robotik ya, karena mereka kan drivernya itu kanan kiri atas bawah. Ya, mungkin bisa itu juga coding itu juga Bu. Benar. Terus kalau rencana pengembangan Ibu apa nih Bu? Untuk Ibu sendiri? Buat saya sendiri, maksudnya pengembangan kompetensi. Pengembangan. Kalau saya sih sebenarnya ya kalau yang sudah terlaksana ya itu kayak mengikuti diklat, seminar dan lain sebagainya. Sekarang ada banyak gitu secara daring gitu dilaksana. Kemudian kalau rencana ya sebenarnya ya pengen kuliah lagi gitu ya. Cuma kayaknya kalau sekarang masih belum bisa, anak kecilnya ya masih terhalang. Mungkin di MGMP mungkin ya Pak. Di MGMP lewat MGMP juga. Di MGMP itu kan juga istilahnya ketika pelaksanaannya juga mereka berbagi praktik baik ya Ibu ya. Itu juga merupakan hal yang bisa digunakan untuk mengembangkan diri juga kalau menurut saya. Kayak seperti kemarin itu saya baru tahu cara menggunakan Bresna dan lain sebagainya. Nah itu menarik. Iya itu kan juga game kan ya, yang Bresna, terus ada apa lagi pembelajaran word wall gitu kemarin. Iya word juga. Terus ya Ibu sip, bagus banget nih. Nanti kabari saya kalau gamifikasi. Terus saya pengen lihat, atau mungkin saya bisa digandeng ya, diajak biar kita juga bisa belajar bersama. Iya boleh. Pas saat Bresna juga saat gamifikasi kita ini. Nanti kita bareng juga Ibu bisa ke kelas saya. Siap. Biar pengelolaan kelas nyaman. Memang saya juga kewalahan di pengelolaan kelas, terutama saat diskusi, karena waktu itu juga kita juga harus menilai dan sebagainya. Ya, begini aja Ibu. Terima kasih dari saya.